Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar bersama tema 2 subtema 3 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ayo kita bedakan dulu antara kata baku dan tidak baku. Anak-anak, informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Nah, kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dulu istilah PUEBI adalah EYD, ejaan yang disempurnakan. Namun sekarang dirubah menjadi PUEBI. Sedangkan kosakata yang tidak baku adalah kosakata atau kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Biasanya dipakai dalam percakapan sehari-hari. Lantas, apa saja ciri-ciri kosakata yang baku itu? Nah, ini adalah beberapa ciri-ciri kata baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah. 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing. 3. Bukan merupakan ragam percakapan. 4. Pemakaian imbuhan secara eksplisit. Eksplisit itu maksudnya jelas. Misalkan saja, kata dasar atau kata baku tulis mendapat imbuhan me akan menjadi menulis. Jadi, secara eksplisit itu jelas ada imbuhan me atau akhiran kan dan sebagainya. Tidak seperti kata yang tidak baku. Misalkan saja kata tulis menjadi tulisin, itu tidak ada dalam PUEBI. Ciri yang kelima adalah pemakaian kata sesuai konteks kalimat. Yang keenam, tidak mengandung makna ganda. Jadi kata baku itu maknanya hanya satu, tidak membuat orang bingung. Nah, sekarang dalam menuliskan informasi penting dari suatu teks sejarah, kita sebaiknya menggunakan kata baku. Dan salah satu cara menemukan informasi yang penting dari sebuah teks sejarah adalah dengan menggunakan kata tanya. Anak-anak sudah tahu kan apa saja kata tanya itu? Ya, betul, yaitu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, yang biasanya disebut 5W1H. Informasi yang sudah ditemukan akan lebih mudah diingat apabila disajikan dalam bentuk diagram atau peta pikiran dan dituliskan menggunakan kata baku. Apakah kalian sudah pernah membuat diagram atau peta pikiran? Contohnya seperti ini. Ini adalah
peta pikiran atau diagram dari teks sejarah tentang pertempuran 10 November di Surabaya. Coba perhatikan. Kita memakai kata tanya. Yang pertama adalah apa. Nah, dari aspek apa ini ada jawabannya, yaitu pertempuran yang terjadi di kota Surabaya. Jadi maksudnya kata tanya apa di sini menanyakan isi teks itu tentang apa. Nah, jadi dijawab pertempuran yang terjadi di kota Surabaya. Lantas aspek yang kedua, mengapa? Mengapa pertempuran Surabaya itu kok bisa terjadi? Nah, ini ada jawabannya. Akibat adanya ultimatum dari Inggris agar pimpinan dan orang-orang Indonesia di Surabaya yang bersenjata menyerahkan diri. Lantas aspek siapa? Itu maksudnya siapa saja orang yang terlibat dalam pertempuran itu dan dicantumkan di dalam teks. Nah, di situ ditemukan pertempuran di Surabaya itu terjadi antara pasukan Indonesia dan pasukan Inggris. Lantas kita menuju ke aspek di mana? Di mana pertempuran itu terjadi? Nah, di dalam teks disebutkan pertempuran itu terjadi di kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kapan? Nah, kapan toh pertempuran Surabaya itu terjadi? Nah, ini juga informasinya ada di dalam teks, Nak. Nah, jawabannya di dalam teks, pertempuran itu terjadi pada tanggal 10 November 1945. Lantas, aspek yang terakhir bagaimana? Maksudnya, bagaimanakah pertempuran Surabaya itu? Nah, ini juga di dalam teks dijelaskan. Pertempuran berlangsung sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur kota Surabaya tentara Indonesia dari darat, laut, dan udara. Nah, ini adalah contoh peta pikiran yang dibuat dengan menggunakan kosakata baku. Dan sekali lagi, informasi-informasi ini didapat berdasarkan teks. Selanjutnya, melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif dan kata baku. Jika tadi kalian sudah paham tentang kata baku, kita sekarang memahamkan lagi tentang kalimat efektif. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang kalimat efektif. Kita mengulang sebentar ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Kalimat efektif dapat ditulis dengan pedoman kepada PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dalam menulis kalimat efektif, kita harus menggunakan kata baku. Nah, sekarang ayo kita pelajari beberapa contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Yang pertama,
yang tidak efektif berbunyi, mereka tidak bertengkar, tetapi mereka berdiskusi. Mengapa kalimat ini dikatakan tidak efektif? Karena memiliki subjek ganda. Di sini ada mereka, di sini juga ada mereka. Jadi subjeknya ada ganda. Ini termasuk kalimat yang tidak efektif. Kalau dirubah menjadi kalimat efektif akan menjadi mereka tidak bertengkar, tetapi berdiskusi. Jadi subjeknya cukup satu saja. Yang kedua, yang tidak efektif berbunyi, sangat beruntung sekali nasib orang itu. Nah, ini termasuk kalimat yang tidak efektif karena terjadi pemborosan kata. Di sini sudah ada kata sangat. Di sini ada sekali. Berarti kan terlalu banyak penekanan dalam kalimat itu. Nah, kalau dirubah menjadi kalimat efektif akan menjadi seperti ini. Beruntung sekali nasib orang itu. Contoh yang ketiga, yang tidak efektif misalkan, Aziz membagikan masker kepada para masyarakat. Ini juga tidak efektif. Karena ini membuat jamak kata yang sudah jamak. Jamak itu artinya jumlahnya banyak. Dan maksudnya ini, masyarakat itu kan maknanya sudah banyak orang. Jadi tidak perlu memakai kata para. Karena di sini sudah banyak diberi para lagi. Akhirnya jamak kuadrat. Nah, yang betul adalah Aziz membagikan masker kepada masyarakat. Nah, ini adalah tugas kalian hari ini. Pilihlah dari kata-kata berikut yang termasuk kata baku. Lalu, buatlah dalam kalimat yang efektif. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.